Tapi iki sing rada nguatirno iki, masalahnya sering seseorang itu ketika melakukan kholwat tengah malam itu dimasukkan Allah di dalam makom mukasyafah. Itu Pak. Tapi lantas bukan berarti harus kita tinggalkan, ya ndak. Lakukan semampu jenengan. Cuman saya mengatakan biasanya dominan dan mayoritas kalau terus menerus sampai melakukan khalwat di tengah malam itu, Allah akan memberitahu ruhaniyahmu itu dalam proses perjalanan suluk menuju wusul Allah, masuk di dalam alam mukasyafah, seperti halnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memakai sistem wasilun, akhirnya masuk. Apabila ruhaniyah dimasukkan di dalam makom mukasyafah, di situ ada alam tiga ketemu kita. Alam malakut, ketemulah Anda para malaikat. Anda ditawani tentang karomah. Ditawani tentang maksud, Masya Allah, dijaklah sampai nang surga. Melihat alam surga bagaimana padang, nggak ada lampunya tapi padang, putih tapi dingin. Siapa yang masuk di situ nggak mungkin ingin keluar lagi. Masuklah terhadap alam jabarut, kita dimasukkan di alam barzah, melihat orang pada disiksa. Barzah itu mesti disiksa Pak. Kecuali masuk di dalam alam lahut, ketemu para kekasih Allah, surga. Dimasukkanlah yang namanya alam lauhil mahfud. Dibuka buku nih. Oh, aku bongkoku iku tahun semene. Dino iki. Ini. Seneng ya ngene iki ya. Miturut nafsu seneng Pak. Tapi tujuanmu suluk, tujuan kita suluk yarju ilallah. Jelas kok nang Gusti Allah. Tujuan suluk kita wusul nang Allah, tujuan kholwat kita dzikir itu menuju bertemu Gusti. Lah kok ketemu makhluk? Surga itu makhluk bukan? Neraka kekasih Allah semuanya makhluk. Tapi sampean iki diuji Allah, masuk di dalam alam kasaf. Anda ini pertanyaannya lanjut apa ndak? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Delok entok ae. Ojo terus indahnya, enggak gelem terus, jangan. Anda akan bisa seperti ini manakala Anda selalu memegang zikir sirul asl. Baru enggak kepincut. Sebab nanti ketika saat sampean iku masuk di alam jabarut, bertemulah Anda dengan bongso begebluk termasuk iblis mendo-mendo Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda ditawari orang yang kaya, orang yang berjabat, orang yang berpangkat. Lah, aku tahu masalah dari dukun ngono kuwi. Luar biasa. Tahun 2000 pernah Pak kula niki disobo pejabat-pejabat, masalahnya itu dia ingin jadi pejabat. Oh, kuwi. Kasaf semuanya, jangan. Bukan itu tujuanmu. Di situ akan mengatakan, aku iki pangeranmu, aku iki Allah. Ngaku-ngaku gitu. Iblis itu, jangan percaya. Jangan percaya, pernah percaya, jangan. Lanjut aja dzikirmu, terus lanjutkan. Allah akan terus memperjalankan kau manakala dzikir sirul asrarmu itu terus berjalan.
tahun sampailah kau pada musyahadah. Jadi musyahadah iku wau Pak nggih, ketika jenengan iku di tengah aktivitas terus sampean sudah gak merasa diri Anda yang melakukan, justru Allah itu musyahadah. Nah, ketika sampean khalwat secara khusus tengah malam itu, Anda akan masuk ruhani, yaitu dalam satu alam, dalam satu tempat yang tidak ada batasnya. Buyuh, rasane ku moh bali nang dunya maneh ku moh. Jarene tah, katanya tah istrinya secantik sekabupaten. Ya, dendang. Kalau sudah di situ ngelendang, tahu gelendang? Gak tahu nih, nggak kanggo gitu loh, nggak ada harganya sudah. Tadi ya kalau kita waktu di dunia kembali lagi, di man Pak, wong cantiknya sekabupaten. Yes, tapi ketika ruhaniyah itu sudah bercinta hanya pada Allah. Tahu pek, buang. Beristrilah jasmaniahmu terhadap seorang wanita, beristrilah ruhaniyahmu hanya pada Allah. Gitu loh maksudnya. Kalau sudah bertemu Allah, itulah kekasih yang tidak akan pernah ingkar janji, kekal. Istrimu di dunia, manusia, jasmanimu, umur 20, 30, oh masih cantik Pak, 40 semlohe, menginjak 70, pirut. Lah nggih, lu estu. Akhirnya kau tinggalkan semuanya. Tapi ada istri yang atau suami kanggo ibu ya, yang paling setia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kau di dunia selalu kau dilayani Allah, setia banget. Coba kalau Allah lari dari dirimu, nggak bisa Pak, endi rokokku mangrek, nggak bisa ngangkat rokoknya, nggak bisa nyedot, nggak bisa. Kalau Allah tidak melayani. Saya umpamakan gini, Allah dalam melayani hambanya setiap detik itu Pak. Saya masuk warung, ibu yang marung, Bu pecel ada? Ada. 1 porsi Bu. Habis. Soto ada. Gulai ada. Mriki masakan yang megono, sing paling favorit megono nggih. Megono. Habis. Terus unjukane Bu, kopi. Disiapi kopi. Semuanya ya. Sudah selesai glegeken Pak. Apa bahasa Indonesia glegeken? Hah? Iku lho Pak. Ya. Terus gak tanya ke ibu yang jualan habis berapa, langsung keluar lari, alias nggak bayar. Terus jenengan Bu sebagai penjual marah mboten? Marah. Semuanya dilayani, minta apa dilayani. Tapi ketika saat wayang bayar nggak mau bayar. Ya Allah, mugo-mugo nggak selamat di jalan, nah gitu nggih. Satu kali ini aja saya ditamoni genderuwo gitu. Namanya wis donga niku welek Pak. Sama ketika Allah melayani jenengan kali kula dalam hal apapun, mohon maaf loh Pak, mohon maaf ya. Suami istri bisa berhubungan intim kalau tidak ada Allah di situ, bisa? Nggak bisa. Iman muncep nining kuno Pak, maksud kula. Cek ngene anake ngoten maksud kula. Makanya apa disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim
dengan menyebut nama Allah. Artinya semuanya semata-mata karena Allah. Ada di situ, setan cekak melok-melok karepe iku. Lah bentuk jenengan kali kula bayar misalkan bales budi nang Allah hanya satu, illa liya'budun, menyembah. Arti menyembah di sini adalah klike ruhaniyah, sambungi ruhaniyah lewat rasa menyang urip. Iman dalam dadamu hanyalah Allah atas segala apapun yang menjalankannya itu. Di situ. Coba ibu saya tanya, habis berapa bu? 200 mas. Saya kasih 1 juta. Ayo hati ibu gimana? Alhamdulillah, matur suwun mas, bisa 3 nyicil Bang Dedel. Gitu nggih. Alhamdulillah, wis muga-muga selamat tujuan. Lah ngoten ibu nggih. Benjing rini omane nggih, mesti ngoten. Itulah laksana Allah. Ketika kita itu betul-betul menyembahnya hanya pada Allah. Apa jawabannya? Di dalam surah Ali Imran 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya cintamu iku diterima Allah, didadekno kekasih. Sebab rohaniamu wis melepasan cinta rohaniah terhadap kesenangan dunia. Dilepas wis. Iman selain Allah dilepas. Kopi dilepas. Iki dilepas. Gulek-gulek wau dilepas. Semua dilepas. Mbosok diketak wong ya dilepas. Nek Rasulullah ketika ditapuk pipi kanan dikasih pipi kiri. Karena Rasulullah bisa melihat hidup ketika ada orang yang menapuk, menampar. Kurang. Walau dicubit tapi cubit. Nah, disitulah Allah itu. Kau dikasih musibah, sebetulnya Allah itu ini. Aku lono kene, loh gitu ya apa ya? Saya ada di sini melahirkan kewujudannya Allah di depan sampean di dalam musibah itu. Makanya in asobahu musibah qalu innalillahi, dikongkon balik nang Allah. Jika bersedih sampean kali kula iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun. Itu cara simpel Anda rohaniyah untuk bisa kembali pada Allah. Gak butuh pinter syariat sampean, gak butuh. Kalau sudah keranahnya itu di dalam hakikat ruh nang Allah, wis gak butuh sampean harus pinter maca Quran. No sampean sudah tua-tua. Gus, aku maca Quran gak iso. Katanya ada makalah gini. Nek syariatmu belum kuat, jangan masuk hakikat. Lah gitu toh ya. Rusak kok. Nyuwun sewu, Pak. Yang ada di depan saya ini umurnya bermacam-macam. Ada yang 40, 50, 60. Terus umpama sampean sing wis keluarga, yang sudah keluarga, mondok maneh. Ngaji ilmu Quran, ngaji ilmu apa ya? Sanggup bagi kira-kira jenengan. Itu sudah tidak masanya sampean, Mbak. Ya. Boleh itu dilakukan di sela-sela ketika Anda di rumah. Mendatangkanlah guru privat, lah ngono dah. Silakan. Tapi satu hal, ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ilmu dohir itu ya penting. Tapi luwih penting ilmu batin. Apa sing ilmu batin? Ilmu ruhaniyah. Itulah ajaran dinut tauhid untuk bisa roh itu mengesahkan Allah. Iki masa sampean iku sudah diambang pintu. Sampean iku wis umur, wis ambulem, wis ndang baliyo.
Carane mudah mang lho. Wis, iki tak kei jaminan. Mengapa orang sholat itu selalu teringat selain Allah? Jawabnya karena mata hati kita buta terhadap Allah, tertutup oleh sesuatu tadi. Ketika Anda melakukan yang kumaksud menemui Allah dengan cara simpel tadi, itu sesungguhnya adalah merontokkan hijab tutupnya hati sampai yang berupa iman selain Allah akan rontok. Dengan begitu Anda akan bisa bertemu Allah. Wih, pakai jaminan. Sampean praktekno, nggo bengi ya. Mbuh salat hajat, mbuh salat tahajud. 2 rakaat ae. Praktekno zikir sing tak maksud mau. Ketika jenengan takbiratul ihram, hatimu sadar, tanganmu iso obah iku ning kehadiran Allah dalam dan di luar tanganmu itu. Rasakanlah kehadiran Allah dalam dirimu itu yang menggerakkan dirimu. Aku yakin Anda akan terasa nikmat, Anda akan terasa damai, Anda akan terasa, udahlah nggak bisa ku gambarkan dengan suatu apapun. Kebahagiaanmu dalam hati tidak bisa ku gambarkan dengan sesuatu. Sebab ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir seperti itulah yang akan menjadikan hatimu tentram, tenang. Quran lo iki. Iki Quran bukan hadis, bukan makalah. Quran itu berarti dawuhnya Allah. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Coba kalau tidak damai, jenengan Bu nang Mojokerto bawa sandal tapu ono. Son gak cocok sampai cangkem mabuk. Nggak apa-apa, gak bales aku. Nggak bales. Gak bales. Makanya ketika jenengan Bapak Ibu ketika khalwat secara khusus tengah malam, manakala dimasukkan Allah di alam lahut, alam berkumpulnya para kekasih Allah, dan di dalamnya diantaranya dari unsur Nabi, unsur Rasul, unsur wali kekasih Allah. Barangkali Anda bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak peseni takono, ya Rasulullah, yang diajarkan mukhlason rosid teko Mojokerto areke cewili ya niku dulu jenengan nggih ngajarke apa mboten? Niku bener ajaran dinul haq napa mboten? Nek pancen beliau menjawab iku kelakuane klason misalnya, langsung tak tutup, aku gak ngaji. Pondok tak tutup, kalau bisa tak bakar pisan. Diundang ngaji kemanapun nggak mau aku. Kalau Rasulullah jawab seperti itu. Sebab sudah jamaah 4 yang lapor terhadap saya terkait ditemukan oleh Allah terhadap Rasulullah dan bertanya, apa jawabannya? Dalam surah Ali Imran 31. Berarti jenengan manakala dalam hati sampean iki klik nompo ajaran iki terus ngelakoni, ikulah yang dimaksud pengikut setia Rasulullah. Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18, khususnya 18. Siapakah yang disebut sebagai pengikut Rasulullah? Siapa yang disebut sebagai pengikut ajaran dinul haq ini? Alladzina yastami'una al-qaul. Dialah yang mendengarkan dawuh-dawuh, wejangan-wejangan itu, terus dia beriman, wayat tabi'un. Dia terus taat, mengikuti. Artinya menjalankan apa yang di dalam ajaran itu merintahkan, meninggalkan apa yang dalam ajaran itu melarang. Hanya satu. Ini apa larangannya itu? Kita dilarang untuk bercinta menyembah terhadap tagut. Kita diperintah untuk hanya menyembah pada Allah. Konteksnya iman berarti jangan sekali-kali Anda itu bercinta beriman terhadap selain Allah. Wis kesimpulan. Nek wis manjik kesimpulan berarti
jam 11. Dereng jam 1 ya. Gini Pak, besok pagi itu sekitar jam 8 saya ada semayan juga dengan tamu. Insya Allah dari Jakarta. Nggak punya waktu, cumanya jam 8. Saya suruh jam 4 mawon. Enggak, Gus mohon WA-ne ono nangisin ini. Aku ya gak mentolo loh ya. Saya bisanya jam 8 sampai setengah 9 aja lah Gus. Kalau pikir-pikir pun ya sudah. Jadi barangkali nggak bisa sampai jam 1. Perjalanannya berapa jam Pak dari sini? 5 ya. 5. Umpama nanti jam 12 berarti aku harus nyampe di rumah jam 5. Subuh di jalan atau di rumah. Nanti habis itu tidur sebentar jam 8 kalau bisa tidur. Kalau tidur di mobil gue enak Pak, dulu tangi, dulu bangun. Mengapa dulu bangun? Lagi ngelir, seliwut. Padahal sampun kalau sabu ini biasa, jatahnya di situ, jatahnya di situ pun. Kesimpulan dari judul tentang masalah kembali, kau gunakan waktumu, kapan kau gunakan waktumu untuk kembali pada Allah. Jadi gak usah nunggu besok. Sekarang seingatmu, lekaslah kau rohaniahmu kembali pada Allah. Caranya ada dua tadi, ada dua momen ya. Ketika jasmani kita repot urusan dunia, contohnya jenengan ngulek masa kerja, belajarlah hatimu untuk merasakan semuanya itu yang berperan hanyalah Allah. Udah itu. Mudah sekali. Yang kedua, secara khusus artinya sampai ketika baik di dalam sholat atau tengah malam, coba lakukan. Nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Oke, lakukan kholwat dengan zikir sir dan sirul asror. Udah, lakukan sampai tertidur. Urusan di situ nanti ditemukan Allah dalam jangka waktu sekejap. Terus merasakan pertemuan itu hanya 1 detik atau 1 menit atau 1 jam, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Cukup bagi kita untuk mengasah terus-menerus tentang zikir tersebut. Paham nggih? Ini yang harus kita lakukan dalam rangka kita itu dalam hati ingin bertemu Allah. Sebab kita sudah diingatkan Allah dalam surat Az-Zumar tadi, ya, Az-Zumar tadi, janganlah kau kembali pada Allah setelah kematian. Kalau kau kembali setelah kematian, maka kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Berarti maksudnya jikalau kau mau kembali sebelum kau mati, maka kau akan dapat pertolongan walaupun Anda belum bertemu. Jenengan dulu kan niati sholat kan ketemu surga, ketemu ganjaran. Nah, padahal ganjaran surga itu adalah makhluk ciptaan Allah. Lah sekarang diubah lillahi ta'ala. Kan gitu, diomongin lillahi ta'ala. Usolli fardul maghribi mesti terakhir ditutup lillahi ta'ala. Gak lil jannah, lil ganjaran. Mboten. Lesan sampean kali kula lillahi ta'ala, prakteke ati li ganjaran, li surga. Kadang-kadang iku al-ubad iku li benti sawang wong. Kadang-kadang niki pewarah pun niki, pewarah. Yayane mau dadi mantune. Wah, oleh ngimami ngono. Ditawa
bagus. Ya harus dibeleh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri doa, tetap biasanya tambah lama ini tanya jawab. Apa materi yang sudah aku sampaikan? Barangkali panjenengan di antara ada yang tidak paham, jangan malu-malu, tanya langsung. Langsung saya jawab di sini. Itu. Monggo, ada yang bertanya, kami persilakan. Yang kini aku kekasihmu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muhlason Ar-Rasyid. Begini Gus, itu yang bergerak di dalam tubuh itu geraknya Allah, apa yang menggerakkan itu Allah? Udah itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tubuh itu yang bergerak itu Allah, apakah yang menggerakkan itu Allah? Yang bergerak itu Nurullah sebagai majas. Iki proses lo ya. Sebelum saya mengatakan ahad, musyahadah, ada muraqabah. Ada makom atau tempat iman itu kita diletakkan di muraqabah sebelum di musyahadah. Musyahadah itu ahad. Muraqabah, musyahadah, ahad atau esa. Sebelum menuju ke ahad, ke musyahadah, itu masih berlakunya hukum sisalik yang menghadap. Ada hukum berlakunya yang sing dihadap, yaitu kholik. Ya. Ini posisi masih dalam perjalanan. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Ketika saat di muraqabah, Anda tadi sudah ada satu keyakinan bahwasanya semua apa perkara di dunia itu yang menggerakkan itu adalah Allah. Berarti yang digerakkan belum dikatakan Allah, belum. Saya iki proses sih, mboten langsung tak jalu mboten. Lantur, ya. Ini berlakunya hukum di mana saya dari rumah, syariat saya itu tumpaan saya mobil. Ini belum sampai di sini loh Pak nggih. Thariqah saya jalannya mobil adalah tol aspal darat. Hakikat saya, tujuan saya adalah silaturahim
ketemu jenengan. Iku tujuan. Ngaji bareng. Lah ngono ya. Tujuan berangkat. Kalau sudah sampai di sini, ini disebut musyahadah atau makrifat. Sebelum kami membahas tentang ahad atau tentang musyahadah, masih berlaku Pak hukum yang menghadap dan yang dihadap dan perkara kanggo menghadap. Kalau bahasa melihat, mata. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada alat untuk kanggo melihat yaitu mata. Ini akan berlaku hukum ini manakala belum dimusyahadah. Wajib ada. Wajib. Lah, bentuknya saya sudah merasakan, mengimani bahwasanya semua apa makhluk di jagat langit dan bumi ini yang menggerakkan adalah Allah. Berarti ketika saat ini konteksnya jenengan makhluk ini masih berlaku hukumnya. Khalik yang menggerakkan masih berlaku. Masih ada dua. Ini belum ahad. Lah, inilah sing kula maksud muraqabah. Sudah yakin yang menggerakkan semuanya Allah. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Pundi? Etan pundi? Sana ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Dari jagat timur sampai jagat barat. Semua makhluk sekecil apapun milik Allah, sing ngatur Allah, sing gerakkan Allah. Sekecil debu bisa berterbang, godong bisa obah. Itu karena diobahkan Allah. Akal ngomong angin, betul? Sebab tidak ada angin nggak mungkin. Iman itu bicara melihat karena hati sampean mripate mboten wuta, mongko bisa tembus nang Allah, tidak ke angine. Kalau akal angin. Kalau iman berhubung mata hati sampean tidak buta, maka bisa klik terhadap hidupnya, terhadap Allahnya, wujudnya Allah. Yang laisa kamislihi syai'un di situ. Paham? Lah, sebelum klik kula niki wis iman Allah itu, cuman belum ketemu. Iki sih perjalanan, ini namanya muraqabah. Tapi nanti kalau sudah dikatakan musyahadah, ahad, esa, tunggal, maka hukum yang tadinya berlaku berupa yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya gak berlaku. La ibsorun wa mubsorun wa basarun, fana semuanya. Ruh yang tadinya disebut sebagai makhluk, sebagai yang menghadap dan yang melihat, ini sudah fana, gak berlaku. Ini loh, sudah fana. Mata yang untuk melihat Allah, ainul basyirah, itu sudah fana, gak berlaku. Allah konteksnya nama, hidup konteksnya sifat, fana. Terus disebut apa? Nyun sewu, iki meja, nisore meja jenenge longan. Umpama meja ini tak tarik, tak ilang no, sampai ngarani apa iki? Gak bisa kita menyebut. Itulah Qur'annya, laisa lahu kamislihi syai'un. Itu ahad. Gandeng dengan pertanyaannya, apakah yang digerakkan Allah itu yang menggerakkan? Apakah ya apa mau? Ya apa Pak? Lali aku. Yang bergerak Allah, apa yang menggerakkan itu Allah?
sebutan itu semuanya tidak ada. Umpomo oleh tak sebut ana ingsun, umpomo oleh tak sebut umpomo. Makanya Rasulullah dawuh tentang ihsan, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya bukan ruh itu yang melihat Allah, karena ruh itu fana, Allah juga fana, mata untuk melihat fana, akhirnya tidak bisa menyebut. Itulah ahad sesungguhnya. Ajarkan Muhammad tentang legalitas huwa, yaitu Allah sebetulnya ahad. Kul huwallahu ahad. Terangkan, diterangkan oleh Rasulullah. Ya seperti ini. Tapi siapa yang berani mengatakan ini? Langsung Pak. Des. Dulu, sekarang sudah tidak. Umpama iya, ya enggak sebesar dulu lah. Saya melihat di medsos banyak yang mengurai tentang ahad itu bagaimana di medsos itu banyak. Jadi tak simpulkan baik yang bergerak atau yang menggerakkan itu dirinya sendiri yang kami tidak bisa menyebut karena sudah kefanaan. Susah nggih diterima. Alah ngene lho. Lah kono dzikir mang, engko nek wis Gusti Allah ndelek dirimu ke ahad baru bisa jawab. Oh iku ta. Akhirnya gitu. Wis diam. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu penjabarannya. Para kekasih Allah itu. Mengapa di situ itu kok dikatakan la khaufun? Tidak ada rasa takut. Besok itu jatuh tempo bank. Sudah 3 bulan ditagih. Nggak ada rasa takut besok itu ada apa enggak. Karena sibuk hatinya itu pada Allah. Walahum yahzanun, rasa khawatir, gelisah, udah hati Pak Bu. Ngomong gampang, laku iki angel. Lah bisane laku iku mudah, zikron kathiron, perbanyak Anda berzikir. Disitulah nanti jawabannya. Jadi kalau jawab saya dari sisi ahad, maka yang bergerak dan yang menggerakkan adalah dirinya sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Namanya nafsah berunsur dari huruf nun, fa, sin. Nafsun, nafsin, nafsan. Maknanya diri. Tinggal diri ini lari ke takhalli atau lari ke tajalli. Terserah Anda. Kalau lari ke takhalli, maka itulah tanda ruhaniyahmu itu jadi budaknya hawa nafsu. Kalau nafsu, diri, ingsun, ingsunnya Allah, ananya Allah, tajalli, maka itulah yang kumaksud ahad. Tapi kalau saya menjawabnya dari proses muraqabah, ya Gusti Allah iki ya sing gerakno, sing digerakno iku makhluk. Paham nggih? Niki arek TK ya iso jawab. Mana mobil yang ku pakai mang? Kalau aku sudah di sini, gak kanggo. Sudah nggak berfungsi tatkala saya ada di sini. Jalan-jalan tadi yang kulewati saya tinggal. Inilah nyata hakikat saya yang disebut makrifat. Apa hakikat saya? Tujuan saya ngaji. Sudah sampai di sini bertemu jenengan ngaji. Udah inilah makrifat. Makrifat adalah nyatanya hakikat.
tujuan nyatanya, tujuan sampean sholat itu apa? Menghadap dan bertemu Allah. Sampai rambut putih nyatane hakikat gak ketemu Allah, ketemu iki lho. Nggih ya. Manteng. Nek diwasi guyokno tapi piye? Ket mang kaget ae kok kula. Sopo ngadeg iki ngono? Jelas Pak nggih? Nggih. Tinggal saya menjawabnya dari sisi mana. Kalau dari sisi muraqabah, jawabannya ya masih berlakunya hukum kholik dan makhluk. Kalau di muraqabah, di musyahadah, ahad, sudah semuanya itu Allah. Yang tidak bisa aku sebut tadi loh ya. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Yai kang kula hormati, kula dari tanglet masalah tomak nggih, ngapunten, bagaimana caranya biar kita tidak tomak atau berharap terhadap makhluk ketika orang awam seperti saya, lebih-lebih saya punya teman nganggur ya, terutama berada di makam tajrid, dianggurkan oleh Allah karena sebab kecelakaan. Beliau tidak bisa bekerja, ditakdirkan Allah seperti nganggur, seperti tidak bisa bekerja lah. Di sisi lain dia, teman saya yang kecelakaan itu butuh ongkos hidup, berarti untuk kategori yang kecelakaan dan orang biasa seperti kita biar tidak tomak terhadap makhluk ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban langsung tanpa diurai itu gini. Belajarlah dirimu untuk tidak tomak pada Tuhanmu. Jikalau kau sudah belajar untuk tidak tomak pada Allah, maka dengan sendirinya Anda tidak akan pernah tomak pada sesama manusia. Tapi ya ada prosesnya Pak. Ada prosesnya. Sebab salah satu sifat yang dimunculkan oleh saudara kita dalam diri kita masing-masing yaitu nafsu nafsiyah, itu termasuk tomak. Itu penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini dalam hati kita itu ada satu penyakit. Manakala penyakit itu kita biarkan tidak lekas kita operasi, maka penyakit itu bertambah besar. Bertambah besar. Termasuk tomak. Karena melihat dari status kita, makom kita makom asbab, makom di mana kita tidak pernah akan mendapatkan kebutuhan jasmani ini kalau tidak kerja. Lah wong jasmani kita kecelakaan, nah gitu nggih. Akhirnya mudah muncul arep-arep, tomak iku arep-arep nanggone sesama manusia terkait masalah kepentingan kebutuhan jasmani. Dari pertanyaan bagaimana caranya kami untuk mengoperasi sifat tomak dalam hati saya, belajarlah untuk tidak tomak pada Allah. Padahal secara syariat lewat ayat ud'uni astajib lakum. Ini sinkron apa enggak nanti ya? Jalu'o sira kabeh ni ing ingsun. Allah maksudnya, jikalau kau betul-betul
mintanya terhadapku Allah, maka astajib, aku kata Allah akan menyembadanimu, mengabulkan lakum terhadapmu apa yang menjadi permintaanmu. Yang kita umat nggak sadar tentang ya mutakalim niki, nggak sadar. Mestinya kita sebelum mendapatkan sesuatu yang kita minta, kita harus sowan dulu ketemu Gusti, karena Allah yang memiliki. Kita nggak sadar dengan ayat ini. Pokoknya saya menyebut Allah, ya Allah berilah aku gini. Ruhaniyah sampean iki menghadap sesuatu yang diciptakan Allah, yaitu makhluk berupa apa sing sampean jaluk. Berarti ngelangkai Gusti. Ngerti ngelangkai? Apa ya? Melewati Allah. Mestinya harus sowan dulu ketemu Allah. Ma'rifato singger. Kalau sudah ketemu aku, apa karepmu tak wenehi. Nyun sewu Pak. Garwa kula sakniki ngandung 3 bulan. Umpama kapan oleh ngandung wong nutul kak kober guyon. Masalahnya saya datang ngaji wis podo capek turu subuh sholat mari ngono kok terus ya sih ya Allah ibu nang pawon ini terus no turu. Bangun budal kerja, habis kerja sudah kita langsung berangkat ngaji. Kalau jauh, kalau kota sebelah Mojokerto aja berangkatnya habis maghrib, berarti habis duhur istirahat di rumah. Nanti siap-siap asar kalau ada tamu, terus habis maghrib berangkat. Pulang istri saya sudah tidur nanti. Arepe tak gugah yo mau saya bangunkan yo mesake. Ya udah. Hati gak tahu ketemu. Makanya bagaimana bisa punya anak wong gak tahu nutul. Bon. Istri saya ngandung Pak umpama. Nyidam, tahu nyidam ya? Nyidam pelem, tahu belum? Apa? Mangga. Yang punya tetangga saya jenengan. Miturut aturan saya menemui jenengan dulu bilang minta mangga ataukah langsung tak wantem tak cupu. Iya. Bila mana saya antem atau saya singgek ambek genter, ambek watang apa atau saya penek. Saya belum bilang. Terus jenengan lewat jendela. Sapa iku meneh-meneh? Maling gitu enggak? Iya. Tapi kalau saya itu sowan dateng jenengan, Bu, bojo kula nyidam 3 bulan pingin dia itu makan mangga muda. Ayo, pasti monggo. Bahkan saya tidak diperbolehkan ngambil, ya tak? Diambilkan, lah gitu nggih? Ya Allah, itu tata krama. Artinya kita berdoa minta apapun, ruhaniyahmu itu klik nang Allah, bos. Ngono lho. Ojo diklik nang ngone mangga, Mang. Paham ya maksud kula? Inilah maksudnya ayat ud'u don jalu sira kabeh silakan madepo kuwi mara nang aku nek wis mara aku kalau sudah ke saya sowan ketemu aku apa permintaanmu astajib mesti tak kasih karena kekasih gak mungkin Pak mentolo kekasih berarti orang yang bisa sowan pada Allah hanyalah kekasih. Makanya jenengan iki gelek Gusti Allah iku menyanyi yang kini aku
kekasihmu yang dahulu. Waktu si cilik nih kalau arek cilik lah kekasih Allah tau. Makrifat Allah terus ruhaniyai. Lah jenengan dengan saya ini loh ya sudah balik, sudah cari kekasih selain Allah. Akhirnya Gusti Allah bendino menyanyi. Disapalah kita lewat apapun, lewat angin dingin menerpa kita, itu Allah menyapa. Berhubung mataku iku melihat anginnya, ya, maka aku beriman dinginnya sebab angin. Tapi nek kekasihnya mboten, Mbak. Ya Allah, wis nggak bisa mengutarakan kami. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan ketika ayat itu disebut nama Allah, hatimu akan derdek. Nama yang kumaksud disebut ismu, namanya bukan nama. Artinya ketika Anda ketemu Allah, udah semuanya hati derdek. Kadang-kadang proses awak sampai panas, dingin merawan tak muncul dari sini. Macam-macam lah prosesnya itu. Jadi harus bertemu Allah dulu kita. Lah untuk menghilangkan tomak, jangan kau kemalan kakean cocot nang Gusti Allah atas semua apapun yang diberikan oleh Allah walaupun susah. Dari bahasa Jawa, ayo belajar nrimo ing pandum. Kita akan bisa melakukan itu kalau kita sudah tahu sistem bagaimana caranya kita kembali bertemu pada Allah. Itu tadi yang di depan. Berarti langkah kita harus tahu sistemnya bertemu Allah. Setelah kita bertemu, disitulah nanti kita tidak akan tomak. Kalau tomak nang Allah sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan pernah tomak pada nggak bisa, Pak. Jangan tomak pada manusia. Ya duwe ya. Ya duwe gak iso. Karena sudah tahu hakikatnya. Paham gak maksud saya? Begitu. Ringkes kata bagaimana kita bisanya untuk lekas bertemu Allah supaya dengan sendirinya nggak ada tomak hati pada Allah. Kembali kepada zikir tadi, zikron kathiron. Sibukkan hatimu terus menerus berzikir pada Allah. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, baik Anda dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Hatimu terus berzikirlah. Itu caranya. Yaitu caranya untuk mengalahkan nafsu. Sebab munculnya toma itu dari nafsu. Inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah sebelum wafat, beliau itu berpesan, pesan yang amat berharga. Apa itu? Besok itu umatku ngadepi jihad yang paling besar, yaitu melawan hawa nafsu, perang. Oke, monggo ada lagi. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Maaf saya berdiri supaya kesoting. Yang perlu saya tanyakan yaitu tentang pengajian ini, populernya pengajian thariqat, tapi ternyata dalam tulisan ada syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Mohon dipun jelasaken satu persatu. Kemudian tadi Pak Kiai menerangkan tentang sholat, apa hakikatnya sholat, yang kemudian menyampaikan tentang sholat daim. Sholat daim itu kalau ada yang salah paham itu
praktek satu sholat untuk selamanya Pak. Nah itu betul apa tidak? Yang kemudian tadi Pak Kiai sempat saya kutip itu ngendikaaken tentang lafal qonitin. Qonitin di situ diterjemahkan atau ditafsiri dengan khosiin, sehingga kalau sholat itu wajib khusyuk, wajib khusyuk. Mohon maaf kalau itu wajib khusyuk, kemudian sholat yang terutama saya dalam melaksanakan belum sampai khusyuk, apa tindakan saya, apa harus mengulang atau bagaimana? Terus oleh karena itu kalau khusyuk ini wajib, maka tentunya kita terutama saya sendiri ini berusaha bagaimana supaya bisa khusyuk. Apa teorinya seperti apa harus nyebut atau gerakan seperti apa atau menghadap seperti apa, ini mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Matur suwun. Penjabaran tentang syariat sampai ke makrifat. Syariat itu laksana kapal, kendaraan. Thariqah itu laksana lautan atau jalan yang dilewati kapal. Tadi saya contohkan mobil. Jalannya mobil gak mungkin di lautan, di daratan. Sama sebetulnya. Hakikat itu apa? Tujuan. Tujuan saya numpak kapal kemana? Misalkan ke Madura, ke toko Jaya Baru, beli apa? Beli kitab hikam misalkan. Ketika syariat itu menyatu dalam thariqah, berjalanlah membawa hakikat tujuan saya untuk menyatakan makrifat. Nah, ketika sudah sampai pada toko Jaya Baru dan ketemu kitab hikam, berarti saya sudah makrifat. Gambaran akal seperti itu. Wis. Sekarang aslinya bagaimana? Syariat itu apa toh Pak? Ilmu. Ilmu yang untuk mendidik, mohon maaf, jasmani kita. Ilmu yang untuk mendidik jasmani kita, untuk menghantarkan hakikatnya. Hakikatnya apa? Bertemu Allah. Contoh sholat. Anda sebelum sholat itu harus tahu ilmunya sholat. Ketika berdiri takbiratul ihram, habis itu baca apa? Ilmu syariat. Sampai harus tahu. Jangan ngawur. Gano ilmu syariat, sholat ngadep ngetan. Allahu Akbar. Wetan sana Pak ya? Allahu Akbar. Bingung kula salahe. Wong bingung ya kok jek disalahno lho nek wong bingung. Cuman wong bingung nek dikandani gak ngandel jejeken. Wis dikandani kulon di sana kok gak percaya. Ngetutno keyakinan. Lho nyun sewu Pak, kula kinten nyun sewu. Kula itu sana. Berarti kula bingung toh? Yakin kulon kono, kulon niku. Jenengan bahkan kebalikannya sana timur. Keimanan dalam hatiku tidak bisa dirubah. Iya, harus sana. Akhirnya sholatnya ngadep sana. Yo, tinggal moni wong Pekalongan, tinggal muni syariat biar nggak salah ketika membuat masjid imamannya, biar tidak ada di etan, biar ada di barat. Wis iku ilmu syariat.
Apa saja ilmu syariat untuk sah rukunnya sholat, sah syaratnya sholat, itu dipelajari. Bis, ilmunya sudah. Thariqah, mana yang disebut thariqah? Saya tidak bicara thariqah mutakbaroh di luar A sampai Z, enggak Pak. Saya akan bicara thariqah secara hakikat, thariqah yang sesungguhnya. Nama sholat ikut thariqah. Ilmu untuk mempelajari sholat itu syariatnya. Thariqahnya adalah sholat itu. Makanya Mbah Dimyati ikut takoni, Mbah, thariqah sampean apa ngaji? Thariqah sampean apa sholat? Iku sing gak paham tentang thariqah. Jelas bingung. Sebab kita pahamnya thariqah itu kumpulan-kumpulan yang mutakbarah itu lah, ngoten nggih? Lah, bukan ini, bukan itu yang ku maksud. Sholat ikut thariqah berarti Anda tiap saat dan waktu mulai kecil dulu itu sebetulnya sudah berthariqah. Kalau ini bukan kau sebut thariqah, aku takok. Rasulullah biyen thariqahnya apa? Jawab apa? Apa A sampai Z itu? Halo? Aku gak menyebut salah satu loh nggih. A pokoknya Z. Apakah Rasulullah dulu itu thariqahnya A sampai Z? Sampai juga kudu peka, kudu angen-angen. Apa ya thariqahnya Rasulullah? Kalau boleh saya jawab, semua aktivitas yang terjadi pada diri Rasul itulah dijadikan beliau sebagai thariqah. Jalan untuk bertemu Allah. Hakikatnya apa? Illa liya'budun, kecuali menyembah pada Allah. Jadi sholatnya itu hakikatnya adalah menghadap untuk bertemu Allah. Pertanyaannya, selama ini sudah bertemu belum? Nek belum, berarti kita belum berhakikat. Apa sih hakikat? Hakikat adalah ilmu juga, sistem untuk mengajarkan terhadap ruhaninya kita. Makanya disebut dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lah, huwa utawi maksudnya adalah Allah, yaitu alladzi zat hidup arsalakang apa mang arsalakang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi utusane zat hidup mang. Siapa maksudnya? Lahu mang miturut Quran iku Nabi Muhammad pada saat itu. Bil huda, dengan membawa petunjuk, wadinil haq, dan membawa agama yang bertauhid. Kalau boleh, dinul haq itu pengajaran wa inna ilaihi raji'un. Ya apa bisanya kembali pada Allah, harus bertauhid untuk mengesahkan. Orang Jawa yaitu ajaran sangkan paraning dumati. Serem, ajaran gak bener sangkan pan. Basa Jawa bos, Gusti Allah itu gak ndelok basa Jawa apa bahasa Arab, ndak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah itu gak ndelok pinter dohirmu bos, ndak, gak melihat bahasa. Sing protes monggo protes so. Aku lu gak manggel. Tak terima wae. Lah wong iki iso salat dengan bahasa seadanya Bahasa Arab enggak bisa kula kecilik iwuru bapak ngaji. Iso kula niki mong Allahu Akbar tok, maca Fatihah gak iso. Allah Akbar tok. Terus artinya Allah Akbar, nggih Allah Maha Besar. Kula saged ngono tok. Enggak apa-apa. Enggak ngerti ning ngono tok. Ngoten lho.
Gusti Allah iku gak hanya menerima dirimu itu harus berbahasa Quran, ndak, bahasa apapun silahkan, sing penting dong. Gusti Allah gak ndelok, gak melihat status dohirmu bos. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat bagaimana rohaniyahmu pada Allah. Klik apa ndak, menghadap apa ndak. Hakikatnya adalah ilmu yang mengajarkan ruhaniyah supaya kembali pada Allah, mengesahkan Allah. Bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Itulah agama yang bertauhid. Makanya mengapa di sini wa anibu tidak ilallah, kok ila rabbikum? Berarti ini umum untuk siapapun yang beragama apapun. Mohon maaf loh ya, apakah unsurnya dari kepercayaan, gitu. Tapi ruhaniyahnya itu sambung bisa terhadap sesungguhnya Allah itu. Urusan nama terserah. Saya itu namanya asli nih Pak Bu. Dulu itu mbok bapak iku ngekei namiku lo Nasihin. Nasihin, awalnya gitu. Terus ada 3 figur yang tidak setuju. Wah, kok dijenu Nasihin sit? Apa kula namine Rosyid. Ojo, gue geran wong telu niki. Wong telu gue geran. Akhirnya musyawarah, arek iki dijenengi sapa? Dintaktung Mukhlason. Iku sejarah. Terus Mukhlason gede-gede gembolane jeneng ku ngalih. Ada yang nyeluk bel, ada nyeluk klakson. Lah bel iku lak klakson toh. Iya Pak. Saya diceluk bel noleh, diceluk klakson noleh, diceluk mukhlas yo noleh. Apa bahasa Indonesia noleh itu Pak? Menengok. Nah. Mohon maaf, yang laisa kamislihi sayun diceluk Allah, Allah, Sang Yang Widi, semuanya. Itu maksudnya Rabbikum. Makanya orang yang sudah sampai pada ahad tidak fanatik dengan nama. Tapi kalau belum sampai ahad, wis pokoknya kalau tidak nama Allah salah. Ya ngono iku aja disalahno maklumono. Ngoten lho. Tapi walakin Allah yang duru fi qulubikum, bagaimana rohaniyahmu pada Allah? Betul-betul menyembah apa enggak? Jadi hakikat itu adalah sistem ajaran ilmu untuk mendidik ruhaniyah kita, bagaimana ruhaniyah kita betul-betul wastanibut tauhid, meninggalkan iman selain Allah, terus anibudullah, bisa menghadap pada Allah. Itu jalurnya tauhid. Kalau sudah itu dibimbingkan, maka berarti syariat dan thariqahnya orang ini sudah ada hakikatnya. Apa? 7. Akhirnya ketika sholat tujuannya menghadap pada Allah, sudah bertemu Allah di situ. As-sholatu mi'rajul mu'minin, ketemu, berarti ini sudah makrifat. Paham ya? Wes saiki sholat. Apakah kerja juga begitu boleh? Boleh. Umpama jenengan kerjanya ulek-ulek, masa jangan lodeh iwak klothok, wis ngerti ledeh yo gak kapok. Kita bikin jangan lodeh, ada ilmunya, mboten ngawur. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kunci dilebokkan. Dilebokkan ya, dimasukkan ya, keluar dimasukkan,
Ilmunya bukan itu. Lodeh itu yo bumbu pepek, termasuk kalau bisa ketumbar, lombok, jahe kayak ana titik, ojo akeh-akeh cekak sengak. Kasih aja di situ laos. Laosnya kena ditutuk, kena diulek. Kalau bisa dilembutki semuanya. Ojo lali jeruk purut, jangan lupa jeruk purut. Pingin sedep, nggak pakai apa namanya, nggak pakai micin atau yang lainnya. Mohon maaf, godong salam, dibanyai, kayak tambah sedep. Loh, itu torikonya. Iku ilmunya mohon maaf, ilmu. Lah nama jenengan masak itu torikoh. Torikoh. Hakikatmu apa? Yuk ketemu Allah. Sebab Allah itu yuk ada di sini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya wis. Inilah yang disebut illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'. Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Berarti masakmu iku menjadi nilai nyembahmu yang benar kepada Allah. Karena syariat torikot hakikat juga makrifat sempurna sudah. Jenengan makan sama nama makan, aktivitas nama makan iku torikoh dulur. Secara hakikat kalau jenengan tidak tahu caranya ilmu makan, keliru nang kuping. Mestinya ilmunya ke mulut. Nyun sewu, pernah tahu jenengan dulu jadi anak kecil? Ya, makan ngaten nggih, karena belum tahu ilmunya. Ibunya yang menyuapin. Sudah besar, sudah diajarkan ilmu syariatnya makan. Baca bismillah. Bismillah. Tujuannya apa? Ruhmu itu madepo nang Allah. Kalau ruhmu itu tidak menghadap pada Allah, maka makanmu itu atas dasar bisikan nafsu untuk menghilangkan lapar. Itu berarti Rasulullah itu waktu dulu semua aktivitas itu beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Wes, itu pertanyaan pertama. Jadi apa itu syariat? Ilmu untuk mendidik jasmani kita supaya hablum minan nas itu benar. Apa itu thariqah? Adalah nama semua aktivitas. Apapun, tidak hanya sholat, apapun aktivitas dalam sholat maupun di luar sholat semuanya. Terus hakikatnya apa? Tujuanmu. Lakui tujuanmu makan itu apa? Harus bertemu Allah. Tidak hanya tujuannya untuk menghilangkan rasa lapar. Sebetulnya Pak, kalau boleh saya ngomong, rasa lapar dalam perutmu itu adalah undangan Allah. Allah ngundang jenengan supaya mau menuju yang ngundang. Artinya ketika jenengan dahar ruhaniyahmu itu harus nyun sewu bertemu Allah di situ. Siapa sing ngangkat nasi? Siapa sing metengno nasi? Memasakkan nasi? Siapa yang menghantarkan nasi sampai ke lambung? Disuruh kembali, wad'u ila rabbikum. Baliyo nangone Tuhanmu. Mestinya gitu. Wes, yang pertama. Terus yang kedua, apa mangla? Lali bos. Qanitin. Dalam surah Al-Baqarah 238 tentang qanitin. Tadi saya katakan wajib ya, wajib.
urusan Anda panjenengan semua mengatakan sunnah, aku gak melok-melok, saya gak ikut-ikut. Nek sampean iku mengatakan sunnah, Anda itu gak greget untuk makrifat pada Allah. Lah maksud saya wajibkan di situ supaya jenengan greget ndang makrifat pada Allah. Sebab antara sunnah dan wajib itu hukumnya lebih berat wajib. Mengapa saya mengatakan kata wajib? Karena sebelum qonitin itu ada kalimat wakumu, itu kata perintah. Dan tegakkanlah, lah ini jagalah, lah ini kalau saya mengartikan wajib, jagalah, tegakkanlah, bukan jalankanlah. Yun sewu. Sampai cari ning Quran ya tentang masalah bab sholat secara syariat ya. Bab sholat ya mesti pakai kalimat koma. Nggak ada yang memakai kalimat fa'ala. Nggak ada. Mana ayat yang menjelaskan tentang sholat mesti pakai koma. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Walaupun pakai wazan fa'ala, tetap ning Quran itu tidak pakai fa'ala, tetap koma. Apa perbedaannya? Kalau koma itu Pak ya, kalau fa'ala hanya menjalankan secara fisik. Tapi kalau koma maknanya adalah, artinya adalah menjaga. Wah ini lebih berat, menyentuh pada ruhaniyah. Menjaga berarti jagalah hatimu dari belenggunya bisikan nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebab kalau tidak kau jaga itu, kau akan ditiupkan oleh nafsu lalai pada Allah. Fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahu, lali terus bos. Tapi kalau kau menjaga, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Berarti koma itu tidak hanya menjalankan tapi menjaga. Jogo songko dini nafsu yang masuk dalam jagatnya ruh, yang nafsu itu wama ubari'u nafsi inna nafsa la amratum bisu, ngejak lalai pada Allah. Biar tidak terjadi seperti itu, jagalah. Dengan apa kita menjaga? Zikir. Adzikru bisiril asrar. Mengapa saya katakan qonitin, khusyuk wajib? Dengan begitu Anda ini biar lekas untuk menuju dan bertemu pada Allah. Akhirnya diteruskan wakumu, dan jagalah sholat itu qonitin ay khasyiin, dengan khusyuk. Khusyuk itu apa Pak? Khusyuk itu tarkibnya, definisinya adalah hatimu sudah tidak pernah mengakui kalau kau yang melakukan. Dalam hatimu bergemuruh akunya Allah, la ilaha illa ana. Berarti sudah sampai pada tauhid puncak ana itu tadi. Dah. Terus yang ketiga apa? Bagaimana kiat-kiat sholat yang khusyuk? Ingat ya? Pun gini, kalau toh itu wajib, bagaimana kiat-kiatnya caranya sholat khusyuk? Kembali sederhana, pada waktu jenengan takbiratul ikhram atau sebelum takbiratul ikhram, lekas masukkanlah zikir sir, zikir rasa, zikir iman dari Su'aul Basirah. Lagi ngapunten kalau gosok iman Sirul
asror. Niki dzikir yang tidak pernah diterangkan baik di syariat maupun di thariqah. Ini hanya diterangkan di dalam hakikat untuk menuju makrifat. Yang munculnya tauhidnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena mengapa anta? Anta itu berarti Anda sudah dekat. Merasa Allah itu dekat sekali, sudah merasa dalam hatimu ada cahaya nur, rasa kalau Allah itu sudah dekat. Di sini ada tiga pintu, rasa atau iman. Inilah yang kusebut su'aul basyirah. Merasakan apa yang dirasakan, hidup. Sesungguhnya itu Allah. Diyakini sesungguhnya itu Allah. Hanya dialah yang berperan atas semua segalanya. Kan gak diucap, Pak. Dirasa atau diimani. Siapa yang mendirikan, siapa yang merukukkan pun. Kalau hatimu kok sibukkan dengan dzikir tersebut, maka nanti akan naik di pintu kedua, yaitu ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu. Contoh, logikanya ini Pak, Yun Sewu. Sampai tidak tahu, tapi saya kasih tahu, Bu, Pak, di Kubluk ini ada korean. Sampai kan belum bisa melihat, dikarenakan yang menutupi korean masih ada, lah gitu nggih? Oke. Sampai saya kasih tahu, Pak, Allah itu di dalam dan di luar dirimu yang disebut hidup. Yakin sudah, tapi belum bertemu. Itu tempatnya kita di su'aul basyirah. Teruskan rasa itu, terus asah terus. Ya. Nanti ada waktu tertentu sendiri yang disebut ainul basyirah, melihat, bertemu. Kalau ini sudah dilepas, artinya hijab dalam hati kita tentang masyiwallah, perkara selain Allah yang disebut makhluk, termasuk nama ruh, itu fana, tidak berlaku, maka nyatalah ini. Kalau sudah jenengan makrifat, nggak mungkin nafsu itu akan bisa menipumu terhadap selain Allah, nggak bisa. Sama halnya gini, ini kan sudah tahu ini korean nggih. Umpama aku nafsu, Pak, ini bukan korean tapi onde-onde. Percaya? Nggak percaya. Karena iman sampan sudah di hakul basyirah, sudah di ainul basyirah. Kemudian yang ketiga hakul basyirah menyatakan, oh iya, hidup kang sejati itu laisa kamisli sayun, secara syariat disebut Allah. Paham? Itu caranya. Jadi ketika jenengan sholat, sibukkan hatimu dzikir sirul asrar, urusan lesan baca Fatihah sesuai dengan rukun-rukunnya. Iya, lakukan. Yang terpenting ruhaniyahmu itu sambung terus nang Gusti Allah, dalane sambung lewat dzikir sirul, dzikir yang tidak ngucap tapi. Dzikir yang tidak ngucap ini disebut sirul asrar. Diem. Makanya Nabi Yunus ketika topo di dalam perutnya ikan, diem. Orang topo ya diem, Pak. Teman lihatlah orang pertapa, meneng. Lah nek ngucap iku wong wirid, wong wiritan. Ya. Nek orang khalwat diem. Diemnya itu ruhaniyah wa amilus sholihah. Kalau ngucap itu namanya wirid. Wirid. Paham nggih? Nggih. Ada lagi.
Ibu mungkin di daerah ibu ada mungkin yang tanya, barangkali tidak ada. Kembali ke Pak E. Kula manut ae. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula bedhetaken wonten tiyang sing boten percaos wontene malaikat niku pripun Gus? Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tidak percaya adanya malaikat. Itu bagaimana? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Termasuk apa makhluk gaib? Iku masuk dalam kategori iman di hukum syariat. Jawaban saya itu ada dua. Ada dua. Kalau saya jawab dari sudut kacamata syariat, nggak boleh. Harus mengatakan ada. Dasarnya karena ada. Allah menciptakan makhluknya, termasuk kita manusia ada. Berarti adanya kita sebab diadakan yang ada. Paham ya? Malaikat juga begitu, perkara gaib. Asalnya tidak ada, adanya diadakan yang ada. Konteksnya kacamata syariat wajib kita percaya. Kalau konteksnya ini saya lihat dari kacamata hakikat aslinya makhluk itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu cuman Allah. Makanya kalau Anda pingin tahu siapa yang ada sebetulnya, kembalilah ke asal Anda. Asal Anda apa? Tidak ada. Kalau Anda sudah menafikan diri Anda, meniadakan diri Anda, maka disitulah akan nyata yang ada. Tapi bukan perkaranya. Yang bertemu Allah itu perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Yang mesti yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang bersaksi terhadap Allah itu Allah sendiri. Itu konteksnya ahad. Ngono lho bos. Ya iku syahadat tunggal bos. Ada syahadat roh, syahadat rasul, syahadat tunggal, syahadat roh, syahadat rasul, disebut syahadataini. Dua kalimat syahadat. Wis tunggal no iki. Akhirnya disebut syahadat tunggal. Iku nek wis makrifat. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang berlaku hanya dia. Jadi kalau saya melihat kacamata hakikat, kalau dia sudah kefanaan makhluk, yang makhluk adanya itu sebab diadakan yang ada, dan kembali kepada asalnya tidak ada, maka benar. Wah, ini kontroversi. Saya katakan kacamata mana? Kalau kacamata syariat tetap kita ada Pak. Loh ada ya. Sebab adanya kita diadakan yang yaitu Allah. Jikalau kau ingin tahu siapa yang ada sebetulnya, kembalilah ke asal. Asalnya kita tidak. Berarti kita harus merasa tidak ada. Makanya dalam satu makalah yang dirahasiakan gini Pak. Aku kata Allah, supaya dikenal oleh hamba-hambaku, maka wujudku saya letakkan terhadap nurullah. Yang disebut nurullah itu nyataku, yaitu dunia isinya. Dunia isinya itu bagaimana Pak? Dunia dan seisi
itu adalah nurku dan nurku adalah wujudku. Tapi wujud dunia saisinya itu bukan wujudku, itu majasku. Sampai pingin tahu wujudnya matahari, ojo didelok sinari. Nek kalau Anda melihat sinari kalah iki, tidak tahu wujudnya matahari. Jangan melihat cahayanya, lihatlah sejatinya. Sebab cahaya itu muncul dari matahari. Gak kuat Pak Anda. Anda ketika melihat nurnya Allah dunia saisi ini, bakal Anda akan tahu wujudnya Allah. Sik bingung, ya wis, selamat berbingung-bingung. Dulu kula ya bingung sama Pak. Nggih, Mbah Ghazin niku waktu misui kula niku baru mboten bingung. Awalnya nggih pawing. Ternyata apa Mbah Ghazin? Kelas Allahmu itu banyak, Allahku ahad. Bingung Pak aku. Allah itu banyak. Allah itu mek sitok kok. Tak ngoten nggih? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok Mbah Ghazin ngomong banyak? Ternyata maksudnya banyak. Allahku iku rupa kopi. Sing tak imani mang lho ya, yang bisa mendatangkan gurih, berarti iku dadi Allahku. Durung maneh aku mencintai wanita, berarti Allahku ya wong perempuan itu. Ternyata gitu. Makanya kau harus bisa mengesahkan terhadap yang banyak. Hidup-hidup di mana? Ahadiyah kan, biar menuju ahad. Di situ ternyata. Oh, lah kalau sudah situ nggak bingung, Pak. Tapi orang nggak bingung asalnya ya harus bingung. Orang yang bisa sampai ke sini belum tahu ke sini ya kesasar dhisik. Kesasar terlebih dahulu. Tapi tanya-tanya sampai tanya ya kudu orang yang sudah tahu alamat sini, Pak. Tanya pada orang yang nggak tahu mana desa pun ini Sumberjo, Samburejo RT 4 RW 2. Lah kok yang ditanya tidak tahu? Oh Pak, sampean ke sana. Sampean nggak tahu dikasih tahu orang yang tidak tahu. Arahnya kemana? Kesasar. Makanya orang buta terhadap Allah nggak bisa nuntun orang yang buta pada Allah. Logikane ngene, bebek bojone paman, ya, garwane paman mermo karo jenengan. Mulya tuntun-tuntunan antara paman sampai bebek podo mereme mulai nyampe rumah enggak nyampe. Sama dengan itu. Bagaimana mungkin orang buta A buta menuntun orang B buta bisa nuju sampai tujuan? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kalau kita buta, kita harus cari seseorang yang tidak buta untuk menuntun kita pada tujuan. Ya diselendang no sampean mek nafsu ke. Paham maksudku lah? Ya itulah. Nggih. Ada lagi. Itu Pak. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau memperkenalkan diri Gus. Nama saya Anton dari Tangkil Tengah Kedunguni Gus. Saya di dalam sini Gus. Oh iya. Oke. Nama saya Anton Gus dari Kedunguni. Ya, Tangkil Tengah. Saya mewakili sedulur saya Bapak Hudori. Pertama holwat. Pertanyaan pertama holwat kok ada suara bisikan gitu Gus. Cuman setelah itu ada kayak semacam gambar-gambar gitu, kayak tayangan TV gitu. Setelah itu 2 minggu kemudian udah nggak nampak apa-apa lagi Gus. Jenengan mohon maaf ya. Sudah megang Sirul Asrar atau sudah dah? Alhamdulillah sudah Gus. Oke lanjut.
Terus pertanyaan kedua Gus, saudara saya ini kan sakit, cuman kata dokter disarankan untuk operasi Gus. Lah kalau operasi dijalankan seperti kemauan dokter, itu termaksud nggak nerima eng pandum gitu buatan Gus. Gitu ya. Oke. Apa gimana saran Gus? Sebaiknya gimana gitu Gus? Udah gitu aja Gus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu sudah menerima dan menjalankan dzikir sirul asrar di dalam kholwat, maka Allah akan menurunkan waridnya. Apa sih warid itu? Iki bahasa proses loh Pak Dik ya. Tapi semuanya nantinya Allah gitu loh kalau sudah di akad. Iki proses. Warid adalah utusan Allah dari unsur malaikat yang sifatnya adalah memerangi hawa nafsu. Ruhaniyah kita itu dijajah oleh nafsu, yang nafsu itu mengajak ruhaniyah untuk melalaikan Allah. Nah, disinilah Allah menurunkan waridnya di dalam hati seseorang tersebut. Apa visi dan misinya warid? Memerangi sekaligus mengusir nafsu di dalam sifat basariah Anda. Jikalau itu sudah terusir, maka nafsu itu akan jadi budak. Yang tadinya belum terusir, ruh yang akan jadi budaknya hawa nafsu. Sekali dibalik. Warid itu akan membawa beberapa visi misi. Bentuk visi misinya adalah membawa cahaya makrifat Allah ditaruh di dalam hati seorang tersebut. Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ruhaniyah itu condongnya itu terhadap Allah, bukan condong terhadap selain Allah. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan Allah, ditaruh di dalam hati seseorang tersebut, maka seketika itu kegelapan langsung hilang. Ketika cahaya itu belum datang, maka ruh itu gelap pada Allah. Lah gelapnya roh itu terhadap Allah bentuk kalau dalam diri kita itu dipenuhi oleh iman-iman selain Allah. Ketika cahaya makrifat itu diletakkan menyala, seketika kegelapan itu hilang. Seperti malam hari ini secara syariat, manakala lampu ini semuanya dimatikan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Tapi ketika saat lampu ini dinyalakan, seketika itu kegelapan sirna hilang. Itulah perumpamaan di dalam surat An-Nur ayat 33. Allahu nurun ala nurin yahdillahi li nuri man yasha. Di atas cahaya itu ada cahaya, yang dimaksud adalah cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap hamba yang dipilih, yang dikehendaki. Siapakah? Mereka yang melakukan, mereka yang sudah melaksanakan dzikir sirul asrar. Sebab dengan dzikir sirul asrar lah yang bisa menghantarkan kau untuk menuju dan bertemu Allah. Karena dengan dzikir sirul asrar itu nanti akan memunculkan cahaya makrifat. Pertanyaannya tadi, ketika kholwat pertama itu melihat sesuatu, ketika selanjutnya tidak. Bapak Ibu, kita kholwat itu dengan mewadifahkan, mengistiqomahkan, meneruskan dzikir itu, kadang-kadang dimasukkan Allah
di dalam alam mukasafah akhirnya ada satu bisikan. Iki sampean titeni. Apakah betul bisikan itu dari Allah lewat warid, ataukah bisikan itu dari setan? Intinya sampean titeni. Kalau bisikan itu isinya untuk mendorong menghantar dirimu kepada Allah, jelas itu dari Allah. Tapi kalau bisikan itu tidak menghantarkan menuju Allah, maka itu bukan dari bisikan dari warid minallah, tapi warid syaitan. Titenani seperti itu. Lah orang kholwat itu gak butuh sebetulnya, itu tidak harus masuk alam kasaf. Bisa Allah langsung memperjalankan Anda langsung ke musyahadah. Tidak harus mampir dulu di alam muka. Tergantung Allah mengke. Laksana orang tidur tidak harus mimpi. Ada yang tidur gak mimpi. Bangun-bangun mimpi apa ya? Lupa, nggak mimpi. Ya nggak bisa cerita. Sama dengan itulah laksana seperti itu. Yang terpenting adalah jalurnya jenengan ini. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Jalurnya siratal mustaqim. Ya iki jalur sing tak cak, jalur tol ya iki pun lekas wis. Ya ini tergantung jenengan mau napa mboten, terserah. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Operasi. Oh ya. Saudara saya mau operasi. Terus apakah kalau terjadi operasi itu termasuk kita tidak menerima ing pantum? Ntar dulu. Kalau jenengan ini awalnya punya keinginan operasi, lepaskan. Jangan kau akui iku keinginan Anda. Keinginan itu masuk di dalam sifat wajibnya Allah ma'ani irodah, kudrat irodah. Lepaskan, jangan pernah kau akui itu keinginanmu, tapi itu keinginannya Allah. Kalau Anda itu mentajalikan bahwasannya, menetapkan bahwasannya itu keinginan Allah, udah laksanakan. Bukan disebut gak nrimo ing pantum, bukan. Tapi bukan berarti Allah mau ngoperasi. Allah operasi Allah. Lucu lah nih. Jangan. Nggak ada pemahaman seperti itu. Masa sih Allah njaluk Allah? Allah ndungo Allah. Allah nyembah Allah. Allah melihat Allah. Bukan iku bos. Iku berarti ini luru. Namanya ahad iku nggak bisa kau sebut. Itu loh. Tapi jangan diterjemahkan Allah sholat. Nyembah Allah. Kalau niku bingung Gus. Terus sampean menghilangkan keakuan jenengan semuanya Allah. Berarti Allah nyembah Allah. Memang ada keterangan kodim ala kodim. Kudus ala kudus. Puji nih Allah nang dirinya sendiri. Iki nggak bisa kami sebut, nggak bisa. Karena ini sudah di wilayah ahad. Bisanya ya diem. Udah kita itu sudah diem. Tapi diem Anda itu benar. Jangan dikira air yang diam itu tidak membahayakan. Ada peribahasa? Ya Pak? Diam-diam menghanyutkan. Peribahasa seperti itu. Artinya Anda sudah mencapai wilayah ahad, mesti diam. Wilayah ahad ya, diam.
Nggak bisa kau menyebut. Kalau kau menyebut, wilayahnya adalah makrifat ilmu. Nanti kalau sudah makrifat laku, diem. Lah, makrifat ilmu harus disebutkan. Sebab Anda bisanya benar beramal, harus berilmu. Man aroda dunya fa'alihi bi ilmin, wa man arodal akhirah fa'alihi bi ilmin. Jikalau kau ingin sukses duniamu, ya dengan ilmu. Jikalau kau ingin sukses akhiratmu, bertemu Allah, ya harus dengan ilmu. Makanya ilmu harus disampaikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradaulan sak terusi. Allah iku mulang langsung terhadap Nabi Adam tentang masalah nama-nama. Oh, iki sajadah. Oh, ini Korean. Dikasih tahu. Jadi itu tidak dikatakan keluar dari aturan hakikat makrifat yang disebut gak nrimo ing pangdum, manakala mulai awal irodah yang terjadi itu kita nafikan, kita lepaskan, lalu kita tetapkan semua kehendak itu adalah kehendak Allah. Nggih. Wonten melih? Cukup nggih? Oke. Saya manut mawon. Pun nggih. Sebentar lagi nanti ya, kapan hari tanggal berapa kami ke Pekalongan? Tanggal 5 ya? Ya sudah. Ada jadwal lagi kok. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah diwedar oleh Allah sebuah ilmu tadi, mudah-mudahan estu menjadi satu ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Fattah ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli ala Muhammad. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.